Shalom umat percaya yang diberkati oleh Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan senantiasa mengerjakan yang terbaik buat kita. Hari ini mari kita teduhkan hati untuk mengagungkan nama Tuhan, dan kita akan lihat tuntunan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, pengharapan dalam Engkau bagaikan sauh yang kuat, sehingga kami tidak mudah terombang-ambingkan. Dan kami percaya setiap langkah kami dituntun oleh Tuhan hari ini. Kami hendak mengagungkan nama-Mu Bapa, biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami dan juga hidup kami ya Bapa. Sehingga kami tahu hari ini Engkau memimpin setiap langkah kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan, di saatku tak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja menyatakan kemuliaan. Kami percaya Kau Allah ajaib yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat Tuhan itu nyata, umat percaya. Bukan hanya terjadi di waktu Yesus melayani 3,5 tahun di atas muka bumi, tetapi sampai hari ini firman-Nya mengatakan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga mujizat-mujizat yang kita jumpai di dalam firman Tuhan itu pun akan tetap berlaku sampai hari ini dan selamanya. Salam sejahtera umat percaya dimanapun Anda berada, biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur, hati kita penuh dengan kehausan akan Tuhan, dan kita adalah umat percaya yang selalu ingin menyenangkan hatinya, berjalan mengikuti firman-Nya. Di dalam Alkitab, di Injil Yohanes pasal yang kedua, ada sebuah kisah di mana Yesus melakukan mujizat. Dan ini adalah mujizat yang pertama yang dikerjakannya ketika Dia memulai pelayanannya di atas muka bumi ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 lengkapnya. Tetapi saya hanya membacakannya beberapa ayat saja, umat percaya. Kita akan melihatnya sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayat 1 berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ini masalahnya, ada sebuah pesta besar, anggur adalah sesuatu yang utama dalam pesta itu, dan di tengah-tengah pesta mereka kekurangan. Berarti dibayangkan nanti pestanya belum selesai, anggurnya sudah habis, umat percaya. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayang yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Umat percaya tidak memandang bulu, semua kita layak untuk mengalami mujizat Tuhan. Tetapi lewat cerita ini kita mau belajar bagaimana sikap hati kita, bagaimana keberadaan hidup yang benar untuk mengalami dan menerima mujizat dari Tuhan. Dari apa yang terjadi di pesta pernikahan di Kana, kita akan melihat bagaimana sikap orang yang akan mengalami mujizat di dalam kehidupannya.
Kita perhatikan umat percaya, jadi tadi saya sudah katakan ini ada sebuah pesta pernikahan, lalu mereka kekurangan anggur dan berarti mereka akan kehabisan anggur dan itu sangat memalukan dan itu akan sangat bermasalah pada sebuah pesta. Dan dalam pesta itu ada Ibu Yesus, ada Yesus dan murid-muridnya, mereka diundang untuk hadir di sana. Dan Ibu Yesus tahu ada persoalan di sana. Dan ketika Ibu Yesus menyadari ada persoalan, Ibu Yesus mendatangi Yesus dan perhatikan. Ibu Yesus mengatakan seperti ini, mereka kehabisan anggur. Kata-kata yang disampaikan kepada Yesus hanya seperti itu umat percaya. Mereka kehabisan anggur. Dia tahu siapa pribadi Yesus. Dia mengenal apa yang dapat dilakukan oleh pribadi Yesus. Tapi menarik sekali, dia datang kepada Yesus membawa persoalannya dan hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Pasti di hatinya Ibu Yesus ada sebuah keinginan. Ada sebuah kehendak yang dia inginkan Yesus lakukan di pesta itu. Tetapi ketika dia menyampaikan apa yang menjadi persoalan, dia hanya berkata mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus hanya menyampaikan persoalannya. Dia tidak berkata begini, mereka kehabisan anggur, ayo sekarang kamu bikin mujizat ya. Mereka kehabisan anggur, ayo ubah itu air menjadi anggur. Mereka kehabisan anggur, tolong ya sekarang jangan terlambat. Segera, ini sedang pesta penting-pentingnya. Umat percaya Ibu Yesus tidak seperti itu. Ibu Yesus hanya datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Satu sikap ketulusan, suatu sikap penyerahan kepada Tuhan, bahwa dia hanya menyampaikan persoalan tanpa mendikte bagaimana Tuhan bertindak dalam hidupnya. Banyak di antara kita umat percaya, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan, kita datang berdoa kepada Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan adalah sikap yang tepat. Tetapi kemudian di dalam doa kita menyampaikan persoalan kita dan bukan hanya itu saja, kita mulai mengatur Tuhan. Kita mendikte Tuhan untuk apa yang Tuhan kita harapkan lakukan kepada kita. Dan tentunya itu yang akan sesuai dengan kemauan kita. Tuhan, aku perlu biaya anak sekolah. Tolong ya Tuhan, nanti kirim orang datang ke rumah, bawa uang yang cukup buat biaya sekolah anak saya. Tuhan, aku punya sakit penyakit. Tolong ya, nanti aku mau panggil pendeta, mereka akan tumpang tangan di bagian tubuhku yang sakit dan nanti sembuh ya Tuhan. Kita berdoa tetapi kemudian dalam doa kita mengatur Tuhan. Contoh yang indah dari seorang Maria, Ibu Yesus. Dia hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Selanjutnya terserah. Apakah nanti Yesus lakukan ini, lakukan itu, pun tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Dia hanya berkata, ini ada masalah. Ini ada masalah dan aku mau menyampaikan masalah ini kepadamu. Hanya sampai di situ. Dia ingin Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Tetapi dia juga tahu bahwa biarlah yang terbaik dari Tuhan itu yang dikerjakan Tuhan dalam dirinya. Dan biarlah ini menjadi teladan kita umat percaya. Datang kepada Tuhan, menyampaikan persoalan kita, tapi dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Bukan kita yang atur Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala perkara. Mampu melakukan segala cara. Dan biarlah bagian kita hanya menyampaikan persoalan saja. Dan setelah itu Yesus berkata demikian, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Artinya Yesus mau mengajarkan kepada kita, sekalipun engkau sudah berdoa kepadaku, engkau sudah menyampaikan persoalan kepadaku, urusan aku bertindak, waktunya adalah waktuku. Kapankah aku akan menyelesaikan persoalanmu? Kapankah aku akan
turun tangan menolong pergumulanmu. Tuhan punya kedaulatan untuk menentukan waktunya. Jadi umat percaya, jangan sampai kemudian kita mengikat diri dan menekan diri, bahkan menekan Tuhan juga, bahwa Tuhan harus segera sesuai kemauan kita. Kita sudah harus belajar dengan peristiwa ini bahwa Tuhan menolong bukan sesuai waktu kita, tetapi waktunya Dia. Jadi ketika kita berdoa, kita sudah tahu bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya, bukan dengan waktuku. Sehingga kita sudah mulai menerima kalau nanti doa kita tidak segera dijawab. Kita sudah akan menerima kalau mungkin kita harus menanti lebih lama lagi Tuhan menolong pergumulan kita, karena memang bukan waktu kita, umat percaya. Lalu kemudian Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini satu kalimat yang juga luar biasa dari apa yang diucapkan oleh Ibu Yesus kepada para pelayan yang ada di sana berkaitan dengan persoalan yang ada. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya dengan hati yang terbuka, dengan kebesaran hati, Ibu Yesus sudah mengajarkan kepada para pelayan apapun nanti yang Tuhan akan kerjakan. Bagaimana caranya Tuhan menolong persoalan kita. Bagaimana Tuhan menghadirkan mujizat dalam rumah tangga kita. Terimalah itu. Terimalah itu. Maka kita siap untuk menerima apapun yang akan Tuhan kerjakan. Karena kita juga harus mengerti, umat percaya, bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu bisa tidak kita perkirakan sebelumnya, atau tidak sesuai dengan kerinduan kita. Tetapi dengan kalimat yang seperti itu, sudah ada kebesaran hati, siap menerima apapun caranya, mungkin berbeda, tetapi kalau itu yang Tuhan kerjakan, bagianku adalah menerimanya. Ada kalanya orang berdoa, Tuhan sembuhkan sakit daripada saudaraku. Tapi kemudian yang terjadi, saudaranya malah dipanggil pulang dari bumi ini. Dan kita mulai berkata, Tuhan aku gak berdoa seperti itu. Aku berdoa semoga dia sembuh, dia sehat. Kenapa jadinya dia berpulang? Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik, umat percaya. Dan biarkan cara Tuhan yang terjadi. Itu yang terbaik untuk doa kita. Nah kita harus siap kalau sesuatu yang terjadi itu berbeda. Saya ingat di awal-awal pandemi, ketika semua orang harus berhenti dari aktivitas dan kemudian itu berpengaruh kepada pemasukan dan penghasilan yang ada. Sederhananya semua orang butuh uang ketika itu. Sebagai orang biasa kami juga butuh uang, umat percaya. Dan konsep pemikiran kita pasti berpikir adalah minta kepada Tuhan dan minta uangnya untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi apa yang terjadi ketika itu tidak serta-merta Tuhan selalu kirimkan uang untuk memberkati kehidupan kami. Bahkan seringkali yang kami lihat di awal-awal pandemi kala itu, bagaimana Tuhan menggerakkan banyak orang yang justru memberkati kami dengan makanan. Tidak habis-habisnya kami melihat berkat makanan itu tiap hari ada di rumah kami. Nah ini kan kadang-kadang tidak sesuai dengan bayangan kita. Kami perlu uang, tapi Tuhan kirim makanan. Tapi apakah itu sesuatu yang tidak berkaitan? Sangat berkaitan, karena memang itu yang kami butuhkan. Dan Tuhan memberkati kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kita harus siap, umat percaya. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan, terserah Tuhan. Nanti apapun yang Dia akan lakukan dan kerjakan, kita ikuti saja. Apapun itu, apapun. Lalu yang berikutnya,
Di ayat yang ketujuh tadi, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah sampai penuh tempayan itu. Dan tempayan itu adalah tempayan pembasuhan umat percaya. Budaya orang Israel karena daerah Timur Tengah itu mayoritas adalah berdebu, sehingga kalau kita bertamu berkunjung kepada seseorang, supaya kita tidak mengotori tempat yang ada, maka sebelum masuk kita akan mencuci kaki terlebih dahulu. Dan di depan pintu kemah atau rumah dari orang-orang di sana akan tersedia tempayan-tempayan, bejana-bejana yang menampung air untuk mencuci kaki. Dan Yesus memerintahkan para pelayan itu untuk mengisi bejana itu dengan air. Nah, mungkin kalau tadi di tahapan yang kedua, ketika diajarkan oleh firman Tuhan bahwa buatlah apa yang dikatakan kepadamu, kita masih dengan legowo untuk menerima kalimat itu. Kalau misalnya ada orang punya masalah, lalu kemudian kita ajak berdoa, lalu kemudian dikatakan begini, percaya sama Tuhan? Iya. Nanti Tuhan lakukan apapun terima? Iya. Gitu kan ya umat percaya ya. Karena kita mudah percaya karena belum tahu dan belum tiba apa yang terjadi. Jadi gampang saja. Nanti kalau sakit kita harus berdoa ya, kita harus bayar persembahan ya, kita harus rajin beribadah ya. Iya saya akan lakukan. Iya saya lakukan. Mudah sekali untuk bicaranya. Tapi ketika betul-betul diminta untuk melakukan apa yang dia kehendaki, nah seperti pelayan-pelayan ini ketika tadi Ibu Maria berkata, apapun yang dikatakan kepadamu nanti buat ya. Ya pelayan itu mudah sekali berkata, oh iya Ibu, iya nanti apapun yang dia sampaikan kepada kami akan lakukan. Mudah mengangguk-angguk ya karena belum tahu apa yang akan diperintahkan. Tetapi ketika Yesus berkata, itu tempat cuci kaki isi air. Lah mereka mulai berkata, loh kok tempat cuci kaki? Kan itu buat kaki. Mau apa dengan bejana cuci kaki ini dengan anggur yang akan disediakan? Wah ini gimana gitu ya. Mereka sudah mulai bertanya-tanya, mulai mikir nih umat percaya. Apalagi kemudian Yesus berkata lagi di ayat ke-8, sekarang cedok bawa ke pemimpin pesta. Wah, mereka berkata, tadi saya udah curiga itu. Kok urusan anggur pakai bejana pembasuhan kaki, sekarang airnya suruh dibawa ke pemimpin pesta. Ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan? Terus nanti pemimpin pesta mencicipi air cuci kaki begitu? Wah, gitu kan ya. Ketika perintah itu mulai muncul dalam hidup kita, kita mulai berargumentasi, kita mulai bertanya-tanya, Tuhan harus mengampuni orang itu. Dia yang salah loh sama aku. Lalu nanti kalau misalnya dia malah menghinaku bagaimana? Tuhan, Engkau mengajarkan aku kalau aku mau diberkati, justru aku harus menabur. Loh, ini kan gak masuk akal Tuhan. Kalau aku beri lalu aku kekurangan bagaimana? Terus nanti kalau misalnya orang tanya, terus aku bilang uangnya aku pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan, nanti orang malah berkata, bodoh sekali kamu kan butuh uang. Ini gimana? Mulai terjadi pergolakan dan pergolakan umat percaya. Ketika kita mulai berhadapan dengan realita perintah Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah saya suka sekali dengan profesi atau pekerjaan yang dimiliki oleh orang-orang yang diperintah Yesus. Mereka adalah pelayan. Mereka adalah budak. Dan kita semua mengerti yang namanya budak dan pelayan itu tidak punya pilihan umat percaya. Apapun yang diperintahkan kepada mereka, seberapapun resiko dan konsekuensi yang akan mereka hadapi, mereka budak, mereka hanya melakukan. Hanya itu yang mereka punya. Bahwa mereka hanya harus melakukan apa yang harus dilakukan. Walaupun mungkin dalam hati rasanya berat, bingung, tidak memahami. Tetapi saya ini pelayan, saya ini hamba.
Saya ini budak, saya gak punya pilihan lain kecuali mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang Tuanku sampaikan. Nah demikian pula dengan kita. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan tanpa mengatur Tuhan. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, bersiaplah untuk mengerjakan apapun yang Dia perintahkan. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, umat percaya, ketika Tuhan nyata untuk memerintahkan sesuatu kepada kita, tidak ada pilihan kecuali taat dan kerjakan saja. Walaupun berat, walaupun tidak masuk akal, walaupun akan menuai gunjingan dari orang-orang sekitar, tetapi aku hanya pelayan yang tidak punya pilihan, hanya bisa melakukan. Dan ketika semuanya ini terproses, maka apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tamu-tamu pesta yang lain tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Tidak tahu proses apa yang sebelumnya mendahului air berubah menjadi anggur. Tapi keberadaan dari pribadi-pribadi yang berkaitan dengan Tuhan dalam proses itulah yang kemudian menjadikan berkat Tuhan turun, air berubah menjadi anggur. Sikap yang indah dari Bunda Maria. Sikap yang luar biasa dari para pelayan-pelayan. Itulah yang membuat kita hari ini dapat membaca bahwa ada mujizat di Kana yang luar biasa, di mana Yesus memberkati sebuah pesta. Untuk itu mari, ketika kita tidak berdaya, datanglah kepada Tuhan. Nyatakan di dalam doa. Dengan ucapan syukur, Filipi 4 ayat 6 katakan, artinya apapun daripadanya, kita siap menerimanya. Di saatku tak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mari katakan, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh Tuhan yang bekerja. Ketika ku berdoa, mujizat itu, mari sekali lagi katakan haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari umat percaya dimanapun Anda berada, kalau engkau merindukan pertolongan Tuhan pada kesempatan ini, kalau engkau ingin Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan dan masalahmu, mari bersama-sama kita mengangkat tangan, kita berserah kepada Tuhan, kita berteriak memanggil nama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan yang menjadi andalan dan kekuatan kita satu-satunya. Bapa di surga,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat tangan di hadapan Engkau. Tanda kami percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kami, yang mampu melakukan mujizat dalam hidup kami. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami mengangkat tangan, tanda kami berserah kepada Engkau ya Bapa. Bukan cara kami, bukan kehendak kami, tetapi cara dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Entah kami dalam sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah studi anak-anak kami, atau pergumulan apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengangkat tangan, kami berdoa dan kami katakan, Tuhan, kami butuh pemulihan bagi rumah tangga kami. Tuhan, kami butuh anak-anak kami dikembalikan ke jalan yang benar. Tuhan, kami berdoa agar pasangan kami hidup takut akan Tuhan. Tuhan, kami butuh keturunan, kami mandul, kami ingin bahwa rahim kami Engkau berkati Bapa. Kami nyatakan pergumulan kami sampaikan hari ini kepada Engkau. Tetapi Tuhan, apapun yang datang daripadamu, kami terima, dan kami terima. Kami gak mau atur Tuhan. Kami tidak mau mengatur kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Apapun yang Kau perkatakan Tuhan, terserah Tuhan, terserah Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur. Dan kalau Engkau nyatakan kepada kami, Tuhan, kami mengangkat tangan, kekuatan Tuhan turun atas setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah mereka disanggupkan untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah dan pengarahan Tuhan tanpa berbantah-bantah, tanpa berargumentasi, tanpa kekhawatiran dan ketakutan. Kami lakukan saja dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami harus menabur berkat, kalau kami harus mengampuni, kalau kami harus berbuat baik dengan pasangan kami mau lakukan Tuhan. Sekalipun itu gak masuk akal, sekalipun itu berat bagi kami, tapi kalau itu yang Tuhan nyatakan kepada kami hamba-Mu, kami pelayan-Mu, bagian kami adalah mengikuti saja. Dan biarlah kekuatan ilahi, kekuatan surgawi turun atas setiap umat percaya dimanapun mereka berada. Mereka dikuatkan dan disanggupkan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami akan melihat pada waktunya Tuhan, mujizat itu nyata. Kami terima saat ini, mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah terus mereka berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan mereka tahu Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan. Kau berkati. Kalau mereka juga membutuhkan mujizat daripada Engkau campur tangan pada waktu-Mu Bapa. Bangsa dan negara kami juga butuh mujizat Tuhan. Kami butuh adanya kedewasaan bagi bangsa dan negara kami untuk terus menjadi bangsa yang benar dan takut akan Tuhan. Engkau bekerja atas bangsa dan negara kami. Engkau menjadi pemerintah yang utama bagi bangsa dan negara kami, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur program ini boleh menjadi berkat. Siapapun yang menontonnya, biarlah merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan merasakan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami materaikan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community,
Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.